Ayo putra bangsa, harumkan negeri ini, jadikan kita bangga, Indonesia. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Hai pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya senang banget bisa ketemu lagi dalam bincang olahraga. Kali ini bersama saya Suarah Madina dan juga Saya Fiza Bella. Fiza Bella. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan suara semangat. aman ya. Aman. Soalnya Gina gimana? cuaca lagi agak-agak sakit tenggorokan sedikit. Tapi Itu sih. kali ini semangat banget karena bincang olahraga kembali hadir selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan membahas terkait dengan salah satu cabang olahraga yang pastinya jelang persiapan nih Indonesia Open Aquatic Championship 2024 yang akan berlangsung. Nah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang pastinya sudah menyempatkan waktunya walaupun jelang persiapan biasanya sibuk ya gitu ya. Tapi kali ini sudah berkesempatan hadir pada bincang olahraga. Langsung saja kita akan sapa yaitu Mas Wisnu Wardana, Binpres dari PBAI Aquatic Indonesia. Halo Mas Wisnu. Selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih sudah hadir dalam bincang olahraga dan juga ditemani oleh pelatih dari PBAI yaitu Mas Felix Sutanto atau Coach Felix. Halo Coach Felix. Salam olahraga. Jaya. Jaya, terima kasih sudah hadir juga Mas Felix. Ini memang kalau bahas tentang prestasi sebuah cabang olahraga pasti kayaknya nggak udah-udah gitu ya Bel ya. Pasti akan terus menambah prestasi, tapi tidak hanya itu, harus ada pendukung lainnya. Misalnya kerjasama antara pelatih, lalu juga juri. Nah ini kan menentukan bagaimana prestasi untuk si atlet itu ke depannya. Kali ini kita akan bahas untuk Indonesia Open Aquatic Championship 2024. Persiapannya sudah sejauh mana nih Mas Wisnu? Alhamdulillah persiapan sekarang sudah 99,9%. Wah ini udah Artinya, siap banget berarti. 2 hari lagi kita akan mulai. Intinya semua klub juga sudah siap, sudah mendaftar. Kurang lebih ada 1.000 peserta, mulai dari kelompok umur under 10 sampai dengan open. Open itu artinya perenang-perenang nasional seperti Jo Aditya dan kawan-kawan itu juga sudah akan mengikuti event ini. Event ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 50 tahun lebih. Yang dulu namanya adalah kejuaraan renang antar perkumpulan se-Indonesia. Sekarang menjadi Indonesia Open Aquatic Championships. Sebetulnya ini ada 5 disiplin, yaitu ada renang, loncat indah, renang terbuka, renang indah atau artistic swimming, dan polo air. Tapi tahun ini karena ada PON kemarin, kita hanya menyelenggarakan renang. Oke, jadi karena bentrok gitu ya dengan PON. Tapi kalau melihat antusiasnya yang semakin banyak, berarti bagaimana nih pendapatnya terkait dengan perkembangan akuatik Indonesia sejauh ini? Sangat positif tentunya. Kita lihat hasil dari PON kemarin, banyak rekor nasional tercipta, banyak perenang-perenang muda juga tampil, muncul, dan juga memecahkan rekor nasional. Artinya pembinaan berjenjang, pembinaan jangka panjang, di bawah kepemimpinan Anindya Bakri sebagai ketua umum dari 2016 sampai sekarang itu sudah mulai menuai hasil. Artinya tinggal bagaimana kita melanjutkan, yaitu program berkelanjutan atau sustainability long term programnya. Nah ini kita mau mulai take off nih, gitu. Jadi kita yakin dan kita sangat optimis, mungkin nanti Coach Felix juga bisa tambahkan bahwa atlet-atlet muda kita tidak hanya dari Jakarta, Pulau Jawa, tapi dari seluruh Indonesia ini sudah mulai muncul. Nah inilah yang kita harapkan bahwa
peningkatan program pembinaan itu tidak hanya makan dalam waktu setahun 2 tahun. Sudah 8 Prosesnya tahun, ya. sudah mulai kelihatan, mulai tumbuh nih. Belum tinggi tapi mulai tumbuh. Nah, di situ kita harus melanjutkan itu programnya. Baik, nah kalau Coach Felix ini melihat bagaimana sih persiapan teman-teman atlet kita, apalagi ada yang usia muda gitu yang juga antusias nih ikut serta pada kejuaraan nasional kali ini. Memang kejuaraan ini memang ditunggu-tunggu ya, karena ini memang salah satu kejuaraan antar perkumpulan terbesar di Indonesia. Dan memang berjenjang ya, dari kelompok umur yang under 10 tadi, Pak Wisnu bilang itu memang kita sengaja mengadakan kelompok umur 4 ini tapi as a exhibition gitu. Kenapa? Karena memang kita anggap penting ya untuk anak-anak ini untuk mulai get into the sport gitu. Yeah. Jadi kalau kita nggak ada lombanya sama sekali juga mereka juga latihan buat apa gitu. Tapi dengan kita mengenalkan perlombaan untuk age group ya, jadi bertanding dengan teman-teman seusianya itu akan menimbulkan rasa pengen mulai Bersaing mulai bersaing terus mau latihan lah meskipun cuma 2 kali dalam seminggu, tapi itu kan bisa menjadi rutinitas untuk jenjang ke depannya. Baik, kalau mungkin kita flashback sedikit pada penyelenggaraan yang tahun lalu gitu ya, apa sih hasil evaluasi yang bisa dikatakan coach ini kan yang selalu mendampingi teman-teman atlet gitu, yang melihat progres mereka sampai mana nih saat ini. Nah kalau flashback yang kemarin bagaimana kejuaraan nasionalnya? Kejuaraan IOC tahun lalu itu sangat meriah ya, karena memang kejuaraan ini memang kan ditunggu-tunggu oleh semua perkumpulan di seluruh Indonesia. Jadi kita memang ada kejuaraan lain seperti Jakarta Open, kemudian ada Jatim Open di Jatim. Nah, tapi pestanya itu ada di Indonesia Open ini. Jadi semua perkumpulan hampir, tahun lalu kita 183, mungkin tahun ini juga sekitar 183 klub yang akan bersaing di kejuaraan ini. Wow, berarti lebih dari 100 berapa tadi? 183 klub ya. di seluruh Klub Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau balik lagi bahas tentang tadi disampaikan oleh Mas Wisnu gitu, kalau pemerataan di seluruh daerah sudah juga terlihat gitu ya. Sudah mulai terlihat potensi teman-teman atlet yang ada di provinsi lainnya. Apalagi ini membawa klub, berarti kan juga mereka sangat antusias untuk ikut. Nah, tapi sebenarnya masih ada nggak sih provinsi katakanlah yang di daerah-daerah lainnya, misalnya Kalimantan, yang mungkin juga di Sulawesi gitu ya, yang nampaknya kayaknya masih harus ada pembenahan juga nih di sana untuk melahirkan bibit baru? Pasti masih ada, karena memang kita melihat karena beberapa tahun belakangan sudah terjadi pemekaran provinsi, kabupaten dan sebagainya. Memang dari yang sudah eksis saja provinsi mungkin masih ada beberapa yang infrastrukturnya masih belum maksimal. Mendukung ya. Betul, jadi sarana kolam renang, kemudian juga knowledge dari para pelatih, pembina juga kita masih menjadi PR kita untuk bisa bagaimana kita membina pelatih-pelatih tersebut untuk bisa mencapai pada level yang kita inginkan. Karena kita ada sertifikasi pelatih, wasit dan seterusnya. Kemudian infrastruktur juga yang nantinya juga kita berharap bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana sarana-sarana olahraga tersebut, terutama kolam renang, bisa dibangun dengan harapan kita bisa menciptakan banyak lagi talent-talent yang kita perlukan. Karena dari 190 hampir 200 juta penduduk Indonesia ini, kita harus melihat bagaimana kita melakukan talent pooling, talent scouting ini seperti apa. Baik. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk strategi persiapan mereka gitu ya coach ya, ini kan kalau misalnya under 10 berarti kan cara untuk latihannya berbeda ya dengan yang junior ataupun yang senior. Apakah benar seperti itu? Mungkin langkah apa yang harus mereka persiapkan? Ini kan agak berbeda nih, apalagi jelang Indonesia Open yang sudah dinantikan sama mereka di tiap tahunnya. Ya, kalau kelompok umur 4 ya, kita bilangnya 9-10 tahun itu kelompok umur 4, itu mereka sebetulnya lebih ke fun aja dalam latihannya. Train to compete lah ya. Memang kita train untuk supaya mereka bisa berlomba gitu. Jadi banyak yang lupa bahwa kata fundamental itu depannya kan fun. Jadi harus fun dulu gitu. Tapi kita perkenalkan untuk bersaing juga gitu supaya mereka mencintai olahraga ini. Nah, itu biasanya latihannya dalam bentuk apa saja sih, mungkin dalam keseharian mereka?
Kalau latihan sih sama ya, latihannya tetap berenang, tapi kita lebih fokus pada teknik, karena memang teknik itu kan yang utama untuk kedepannya gitu. Fokus sama teknik, tentunya juga diselingi dengan beberapa games supaya mereka juga Nggak bosan ya? nggak bosan. Karena kalau terlalu cepet latihan, terlalu serius, nanti biasanya jenuh di umur-umur agak senior itu mereka jenuh gitu. Baik, nah berhubung juga Binpres yang hadir gitu ya, berarti pembinaannya kalau untuk usia dini itu bagaimana sih yang dilakukan? Apalagi kan juga memberikan program khusus gitu dari PBAI sendiri untuk teman-teman usia dininya. Tentunya pembinaan kita itu mengacu dengan pembinaan jangka panjang. Kita biasa mengacu sama LTAD, Long Term Athlete Development. Di mana pada usia dini itu kita tadi sampaikan Coach Felix adalah kita mengajarkan bagaimana mereka menikmati olahraga ini dulu. Bukan begitu hari ini belajar renang diharapkan bulan depan jadi juara. Iya. Nah, jadi memang berproses. Dan proses itu biasanya juga tidak garis lurus ke atas. Biasanya ada proses naik turunnya. Nah, ini yang kita sebagai pembina pelatih kita harus mengantisipasi, mengedukasi orang tua, mengedukasi atletnya juga bahwa tidak selamanya proses itu akan selalu stagnan ke atas. Ada kalanya kita juga harus turun dan itu memang wajar. Seluruh dunia juga mengadopsi program yang sama. Tinggal bagaimana kita mengedukasi para orang tua untuk bersabar ya dan untuk paham bahwa olahraga renang yang kita bicarakan saat ini adalah olahraga jangka panjang. Iya. Dan biasanya itu peak performance-nya itu di dunia ini ya, secara rata-rata tuh mulai di usia 22 tahun sampai sekarang bisa lebih panjang sampai 30 tahun. Sudah mereka bisa dikatakan fokus gitu ya, Yes. konsisten, apalagi kalau misalnya yang masih di nomor 4 gitu ya, maksudnya di under K4 10 ya. tahun Kelompok ini umur ya. 4 Nah ya. ini biasanya kan mereka mungkin masih ada rasa jenuh tadi itu balik lagi ya, ataupun ada beberapa anak yang katakanlah sudah benar-benar udah bisa kok fokus gitu, karena prestasi sebenarnya prosesnya panjang gitu ya, tidak semudah itu. Nah tapi balik lagi Coach, memang ini jelang Indonesia Open, pastinya kan persiapan sudah cukup ekstra, apalagi tinggal beberapa hari lagi. Nah sejauh ini yang masih difokuskan apa saja sih yang dilakukan oleh Coach? Sebetulnya kalau untuk persiapan anak-anak sekarang ini kita udah masuk ke tapering ya. Tapering artinya latihan yang sudah jauh turun dari biasanya gitu. Biasanya sama juga dengan istirahat ini sebetulnya. Jadi kita udah mulai istirahatkan, cuman feel of water aja. Cuman feel of water sama ya kita kuatkan mentalnya karena bertanding itu sebetulnya mental itu yang paling penting. Betul, Iya. betul. Jadi mental health-nya itu juga harus diutamakan gitu ya pada saat mereka ingin berlomba ke venue gitu, itu rasa deg-degan pasti ada ya. Tapi untuk bisa menghilangkan itu ya mental health itu lagi harus benar-benar dilatih ya. Oke, nanti kita masih akan bahas sesaat lagi usai jeda, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah di Bincang Olahraga. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti. Kau angkatlah tangan tinggi, genggamlah terus jemari, untuk gapai semua mimpi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata.
Kembali lagi di Bincang Olahraga, masih bersama dengan Dina dan juga Bella. Kali ini kita juga masih ditemani oleh Mas Wisnu bersama dengan Coach Felix. Kita udah tadi bahas beberapa terkait dengan persiapan Indonesia Open Aquatic Championship 2024. Nah, tapi sebenarnya kalau nanti sudah berjalan dengan baik, berarti ini kan harus ada outputnya juga nih untuk teman-teman atlet yang nampaknya mereka juga passionnya udah fokus nih menjadi seorang atlet untuk kedepannya, apalagi prosesnya panjang untuk mendapatkan prestasi yang lebih banyak. Apa sih yang nantinya akan mereka dapetin untuk selanjutnya, Mas Wisnu? Ya, baik. Jadi IOAC ini adalah salah satu dari ajang event di skala nasional yang memang kita selenggarakan untuk menjadi salah satu barometer dan parameter dari para atlet-atlet nasional. Setelah ini tentunya kita akan melakukan evaluasi. Sekarang tim nasional untuk Pelatnas SEA Games 2025 sudah terbentuk. Ya, dan juga kita mengapresiasi Kemenpora di mana mereka juga membentuk tim nasional untuk Youth Olympic Games tahun 2026. Nah, ini jadi program berkelanjutannya ini sudah mulai berjalan nih dengan pemerintahan ini. Jadi kita sangat mengapresiasi itu dan tentunya ini akan menjadi motivasi buat para atlet-atlet junior dan senior untuk bisa tetap berlatih dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Selain itu kita juga ingin bahwa atlet-atlet yang nantinya juga akan muncul itu juga bisa meraih prestasi menuju Olimpiade 2028 dan 32, LA 28, Brisbane 32. Itu masih ada 3 tahun dan 7 tahun lagi yang dirasa kita harus mempersiapkan. Dari sekarang ya? Dari sekarang. Nah, atlet-atlet yang sekarang mungkin umur 12, 7 tahun lagi 19, 3 tahun lagi 15. Nah, ini yang kita ingin coba. Sampai nanti 2036, mungkin nanti di Indonesia, kalau Olimpiknya bisa, ya mudah-mudahan, atau mungkin di negara lain. Tapi kita tetap harus, itu tadi, makanya long term athlete itu harus bergulir terus. Namanya Pelatnas itu harus bergulir. Dan pemerintah dalam hal ini Kemenpora dan juga KONI-KOI itu juga sudah sepakat bahwa ini Pelatnas ini memang harus terus berjalan tanpa ada henti. Nah, itu yang kita sangat apresiasi. Nah, ini kan perannya juga dari coach sendiri ya. Untuk teman-teman Pelatnas ini kan mereka akan fokusnya berbeda nih kalau dibandingkan nanti persaingan sudah semakin ketat, bukan hanya di nasional tapi juga menuju internasional apalagi olimpiade gitu ya. Langkah apa yang dilakukan, mungkin strategi apa yang dilakukan dari coach sendiri untuk bisa terus merangkul teman-teman atlet agar mereka tetap menjadi yang terbaik gitu di podium mereka masing-masing? Ya, intinya kita dalam mempersiapkan atlet kan kita memang untuk kelas pelatnas ya, kita sudah spesifikasi, artinya mereka sudah berlatih sesuai dengan nomor lombanya masing-masing gitu, spesialisnya masing-masing. Ya kita tetap harus encourage meskipun cuman Indonesia Open atau mereka terbiasa, ada yang pulang dari Paris, ada yang kemarin SEA Games, ada yang selesai PON kemarin, tapi tetap pada lomba kali ini ya kita harapkan mereka tetap bisa perform. Karena seperti yang Pak Wisnu tadi bilang, pembinaan kita ini sudah meningkat sangat luar biasa, terutama di juniornya. Jadi kalau senior ini nyantai-nyantai atau main-main, tidak menutup kemungkinan nih junior bisa naik, ya, bisa ngalahin gitu. Oke, jadi seniornya juga nggak boleh Harus. sembarangan ya, gitu ya. Justru ini kompetisi sekarang Kompetisinya sangat tinggi. sangat tinggi sekarang. Jadi bagus buat pembinaan. Berarti kalau bahas tentang agenda tahun ini ya, itu ada beberapa kompetisi sih sebenarnya yang sebelumnya juga mungkin bisa menjadikan output yang baik untuk teman-teman atlet. Yang positif adalah hampir setiap provinsi sekarang sudah mempunyai kejuaraan daerah masing-masing, which is good. Artinya mereka juga sudah paham bahwa pembinaan berjenjang itu dari klub, kemudian kota, provinsi, kemudian nasional. Nah, di provinsi-provinsi ini sudah banyak tadi disebutkan, ada Jatim, DKI, Jabar, Jateng, kemudian Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan seterusnya. Jadi dari situ mereka sudah mulai banyak pertandingan antar daerah. Kemudian masuk ke kejuaraan nasional yang dimana tahun ini karena ada PON, kita biasanya itu ada Festival Aquatic Indonesia, kejuaraan nasional yang mewakili provinsi. Oh, beda ya dengan yang sekarang ya. Nah, itu seleksinya antar daerah. Kemudian yang sekarang kejuaraan nasional antar klub. Nah, itu jadi setiap klub boleh mengirimkan atlet-atletnya untuk bertanding. Tentunya ada persyaratan minimum yang harus dipenuhi.
Namun kita juga mengencourage bahwa mereka yang memang masih sedikit di bawah limit untuk bisa mengikuti agar menjadi motivasi. Baik. Seperti itu. Ada hal yang tadi disampaikan adalah ada persyaratan ya. Nah itu persyaratannya apa saja sih biasanya mungkin? Limit waktu. Oh limit waktu itu Iya, saja, iya, oke. limit waktu. Saya kira mungkin ada beberapa persyaratan yang Ya, harus mereka berkelakuan miliki baik gitu ya. ya. Kalau itu mah beda ya, itu urusan yang lain. Oke, Bella mau tanya ke siapa nih, boleh nih Ke Bella? Coach Felix kali ya. Iya Coach, sebenarnya ini kan karena kan kita kan apa ya sebagai cuman penikmat aja ya penikmat apa kalau lihat ada di beberapa stasiun TV kan suka ada tuh live apa Perlombaan. kompetisinya. Nah sebenarnya kriterianya tuh apa sih yang dinilai itu Coach kalau untuk berenang itu sendiri? Kalau berenang sih cuman hanya kecepatan. Kecepatan ya. aja. Cuman hanya kecepatan. Tapi gitu. setiap umur tuh sebenarnya ada batas maksudnya panjang kolamnya kayak gitu-gitu nggak sih? Kalau di lomba renang ini cuma ada 2 ya kalau di Indonesia ya. Kita ada short course, itu kolam 25 meter, sama long course, kolam 50 meter, which is Olympic size pool gitu. Yang Tapi 50 itu meter. semua umur ya? Maksudnya, Semua umur sama. Semua Oh umur sama. oke. Jadi aku pikirnya tuh kalau masih umur segini itu panjang kolamnya Oh. cuma sekian doang gitu. berbeda Enggak ya ternyata Mungkin ya. lebih ke maksudnya Bella tuh kayak nomor-nomor perlombaan gitu kali ya Bel ya. Jadi ada beberapa tipe sih untuk nomor perlombaan. Misalnya kalau yang kita bahas saat ini nih beberapa nomor perlombaan yang akan berlangsung nanti apa saja tuh? Oh kalau untuk di kelompok umur 3 ke atas itu kita udah full ya. Artinya dari 50 meter, 100 meter, 200 meter kalau gaya itu untuk 3 gaya kupu, gaya punggung, gaya dada. Nah, Tapi untuk gaya bebas itu sampai di 1500 meter. Oh. Jadi ada 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter sama 1500. Gitu. Ngebayangin aja udah ngap ya napas saya. Makanya jangan dibayangin langsung aja belajar sama Langsung Coach ya, Felix iya, gitu. 30 kali bolak-balik. Ya, tapi itu bagus buat penyanyi ya Coach ya? Oh iya, Karena kan napas. napasnya bagus Betul. banget ya. Mungkin apa sih yang menjadi, gini kali ya Bel, mungkin apa yang menjadi manfaat juga kalau seandainya ini kan atlet berarti bahasnya prestasi gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar fun, hobi aja, nah itu apa saja sih mungkin menjadi manfaat gitu Coach? Kalau berenang itu olahraga yang menggerakkan otot paling banyak. Jadi semua otot, hampir 650 otot di tubuh kita ini bergerak kalau kita berenang 4 gaya ya. Bukan cuma gaya bebas, tapi harus belajar gaya dada, gaya punggung, gaya kupu juga gitu. Itu bergerak semua. Kemudian pernapasan kan juga jauh lebih kuat. Karena di renang ini kita dikembalikan ke diaphragmatic breathing, which is sama kayak nyanyi gitu. betul. Karena kalau kita tahu kan kalau bayi kan kalau masih kecil kan yang goyang Iya, perutnya. perut, iya. Tapi waktu kita gede kan dadanya, karena kita kan mau keren gitu ya. Masa anak kecil mulai mau keren, jadi kan dadanya yang dikembangin. Padahal, nah itu kan kita ajarkan kembali di olahraga renang. Maksudnya dari kelompok umur bawah itu 5, 4 itu kita sudah mulai pertama ajarkan yaitu pernapasan dulu. Baru kita masuk berenangnya. Tuh, jadi manfaatnya banyak banget Banyak gitu ya banget. Bel ya. Ini memang kalau bahas tentang untuk sekedar fun aja gitu ya, sebenarnya kita bisa kuasai juga. Nah tapi sekarang kali ini kan kita juga bahasnya tentang prestasi. Nah kembali lagi ke Mas Wisnu. Mas Wisnu apa sih yang menjadi, ini tinggal beberapa hari gitu nggak terasa ya. Tapi tentu ada tidak sih kendala yang sejauh ini masih harus atau masih dialami lah katakanlah yang kayaknya nanti di H-min ini juga kendala untuk selanjutnya nih gitu. Kira-kira ada nggak? Untuk saat ini mungkin tidak ada kendala yang umum, tidak ada kendala yang major lah. Umumnya pada dasarnya kendala itu karena kita sudah sering melakukan ini, itu harusnya kita sudah bisa tackle lah satu sama lain. Intinya ya mungkin kendala-kendala minor seperti mungkin ya harga hotel, harga tiket pesawat yang lagi in tuh. Banyak yang mungkin ya kenapa kita biasanya di Desember, kenapa di November. Alasannya karena di Desember nanti itu ada 2 kejuaraan penting yaitu kelompok umur ASEAN di Bangkok dan kejuaraan dunia di Budapest. Ya. Jadi bentrok juga nih ya? Bentrok, makanya kita majuin ke November dan memang kendala juga mungkin dari ada beberapa peserta yang masih ujian. Ya tentunya mudah-mudahan itu juga bisa mitigasi, ya diberikan izin, dispensasi karena memang ini kan juga bukan liburan tapi memang event olahraga yang memang bertujuan untuk ya kebaikan para peserta sendiri juga gitu. Baik, jadi persiapan dari Indonesia Open Aquatic ini nanti masih ada persiapan lagi untuk selanjutnya gitu ya. Ya. Jadi agak
lelah juga gitu teman-teman untuk bisa terus Nikos Velik menjaga harus ke Bangkok stamina. nanti ya. Nah, ini makanya setelah ini Saya gitu juga ya. harus ke Budapest. Nah, kan berarti harus berbagi juga. Berbagi, Kalau gitu. betul. Kalau kita kemana ya, Bella? Kemana Kita ya mau kita ya? break dulu kali ya. kalau Boleh, gitu. boleh. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Indonesia, kobarkan semangatmu dan ku bela sampai akhir nafasku. Jangan pernah menyerah, sudah terlalu lama kita terlelap. Bangkit dan raih semua mimpi. Jadi kita harus bangkit lagi gitu ya Bella Betul. untuk bisa meraih sebuah mimpi. Karena Betul. apalagi kalau mimpinya seorang atlet itu biasanya adalah mendapat prestasi, membawa medali gitu ya di Betul. kancah nasional maupun internasional dan juga mengharumkan nama Indonesia atau tanah air kita. Nah tapi kalau kembali lagi nih pada kejuaraan nasional yang nantinya akan berlangsung khususnya pada cabang akuatik ini kan memang butuh progres yang panjang gitu. Apalagi tadi output untuk teman-teman atlet adalah menuju berbagai event. Nah tapi kalau persiapan untuk event internasional itu biasanya apa saja sih Mas Wisnu? Pembinaannya juga pastinya berbeda dong ya dengan teman-teman yang dimulai dari nasional dulu. Betul, jadi dari skala nasional ya seperti IOAC dan FA ini nanti memang ada ajang yang lebih tinggi yaitu ajang internasional. Dimulai dari kelompok umur se-Asia Tenggara, kemudian ada juga kelompok umur se-Asia, kemudian nanti juga ada kejuaraan multi event seperti SEA Games, kemudian Asian Games dan terakhir Olimpiade. Nah ini ketiganya ini semakin berjenjang semakin tinggi persyaratannya juga persiapannya. Kadang-kadang memang kita ingin melihat bahwa semua atlet pelatnas yang kita kumpulkan ini, kita bina, kita latih, itu siap untuk seluruh ajang internasional. Seperti contoh tahun depan kita untuk pelatnas di SEA Games di Thailand, itu nanti kita mempersiapkan ada 24 atlet yang memang masuk pelatnas SEA Games. Kemudian juga ada 6 atlet yang memang dipersiapkan untuk di 2026. Yang lebih panjang sebetulnya. Nah ini semuanya memang berhak dan layak untuk masuk ke dalam tim nasional SEA Games yang nanti akan dibentuk biasanya 2 bulan sebelum SEA Games. Jadi semuanya ini nanti akan beradu. Baik yang junior maupun senior ini mereka akan sama-sama mewakili yang terbaik itu yang kita kirim. Nah itu biasanya regenerasi nggak sih dari penyelenggaraan Pasti. SEA Games yang sebelumnya? Terus apakah mereka-mereka yang sebelumnya itu diikutsertakan ke SEA Games nanti tahun depan Kita atau seleksi. orang-orang baru lagi gitu? Kita seleksi. Oke. Jadi renang itu mudahnya, bukan mudah sih, artinya enaknya tuh terukur. Siapa yang tercepat, dia yang berhak. Nah kita juga melihat kadang-kadang dia tercepat di satu nomor, tapi ada mungkin yang kedua, tapi lebih bisa membawa tim relay. Nah itu juga kita pertimbangkan, karena relay itu juga kadang-kadang bisa menyumbangkan medali juga. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu tetap kita mengacu sama prestasi. Gitu. Oke. Nah untuk yang SEA Games, Asian Games itu tidak menggunakan kualifikasi syarat minimum. Jadi yang tercepat aja dari setiap negara yang kita kirim. Yang dapat rekor lah misalnya seperti itu juga ya? Yang Kalau itu terbaik dan yang tercepat. terbaik ya, oke. Per nomor ya. Jadi 50 bebas siapa, 100 bebas siapa, seterusnya. Olimpiade ini beda lagi, harus masuk limit. Ada limit khusus. Nah ini nih yang agak susah ada limitnya ya. Dan limitnya itu biasanya standarnya adalah 16 besar ya. Iya, 16 besar. 16 besar dunia saat itu.
Mau nggak mau kalau memang mau ikut Olimpiade dengan jalur Harus masuk 16 besar dulu. kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi memang untuk masuk to be an Olympian itu ya syaratnya salah satunya itu. Oke, ini berarti kan ada peta kekuatan untuk Indonesia. Kalau pandangan dari Coach Felix sendiri, taruhlah kita membahasnya tentang tahun depan gitu ya, yang mendekati adalah SEA Games kan 2025 yang berlangsung di Thailand. Nah, ini peta kekuatan Indonesia kalau dengan persaingan Di Asia atlet-atlet Tenggara. baik juga di Asia Tenggara itu bagaimana melihatnya? Memang saat ini kan kita memang ketinggalan dengan Singapura, Vietnam ya. Kalau Thailand sebetulnya masih Sama. masih Tuan rumah masih ya. sama. Cuman ya kita berusaha untuk mengejar. Kali ini sih seperti Pak Wisnu bilang pembinaan kita ini sudah terlihat meningkat. Artinya dari juniornya ini luar biasa bisa bersaing dengan senior. Gitu. Secara catatan waktu sudah sangat-sangat mendekati. Yang tadinya mungkin beberapa tahun yang ke belakang itu jauh sekali. Tapi kali ini kita punya junior-junior yang baik putra maupun putri ini sangat-sangat bisa dianggap berbakat ya, Nuk, ya. Sangat berbakat. Jadi Baik. iya, jadi cepat naiknya dan cepat ngejarnya gitu. Nah itu kira-kira ya menurut pandangan dari coach sendiri, apa yang mereka punya sih? Mungkin kualitas sendiri apa yang mereka punya? Apakah karena optimismenya atau mungkin konsisten latihannya seperti itu? Atau mungkin dari banyaknya kompetisi yang sering dijalani gitu? Ya jadi kan seperti Pak Wisnu tadi bilang ini adalah program dari Pak Anin sejak kepengurusan beliau yang sudah 2016. Ya dari 2016. Jadi memang nggak bisa instan gitu. Jadi inilah yang pembinaan yang dilakukan oleh PB Aquatic secara berjenjang tahun demi tahun ya akhirnya menciptakan perenang-perenang muda yang sangat-sangat Potensial. potensi ini ya gitu. Oke, nah Bella boleh nih mau tanya apa lagi nih mungkin sama Mas Wisnu? Boleh deh sama Mas Wisnu. Mungkin kan ini kan yang dilatih kan otomatis kalau atletnya pasti dilatih gitu kan. Tadi kan mengingat sudah disampaikan bahwa di beberapa daerah ada beberapa pelatih yang knowledge-nya kurang seperti itu. Nah, sudah apa tindakan yang sudah Misalnya ada dilakukan? pelatihan nggak Gitu, Ya, pelatihan untuk pasti. para pelatih. Kita dari PB Aquatic selalu rutin bekerja sama dengan Pemprov Aquatic di seluruh Indonesia untuk melakukan sertifikasi pelatihan. Nah, ini penting, kenapa? Karena kita ingin bahwa usia dini itu wajib kita berikan tadi fundamental, harus fun dulu. Jangan usia dini itu sudah diajarkan untuk menang, dapat medali dan seterusnya. Belum. Karena kalau sudah motivasinya dari usia dini seperti itu, nanti kasihan pelatih yang selanjutnya. Saya nggak menang, saya nggak dapat apa-apa, jadi demotivated gitu. Jadi tetap Beban harus. nggak sih kayak? Beban ya betul. Ya makanya. Jadi dari situ kita didik dan kita juga edukasi sebetulnya juga dengan para orang tua. Orang tua kita edukasi juga pada saat klinik itu jadi terbuka untuk orang tua dan pelatih. Jadi biar mereka paham dulu bahwa olahraga renang, akuatik ini itu tadi olahraga yang jangka panjang. Seperti maraton, bukan sprint. Jadi prosesnya tuh ya seperti saham naik turun. Gitu. Jadi tapi ujungnya tetap satu. Untuk kesuksesan, keberhasilan itu ya kita harus jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Kadang-kadang kan kalau tidak diedukasi mereka tidak paham ya. Kalau udah jatuh ya udah selesai. Jangan begitu. Nah itu kan berarti tugas pentingnya adalah di coach ya. Kalau seandainya ini langsung ditodong ya. Karena kalau misalnya bahas tentang bagaimana situasi atlet ini kan balik lagi di coach. Belum lagi respon dari orang tua gitu ya. Berapa orang tua yang merasa coach ini kok kayaknya nggak berkembang sih kok anak saya gitu. Bener nggak sih coach? Betul. Setuju nggak? Setuju. Curhat lagi. Nah ini biasanya kan poinnya adalah di coach. Berarti kan apa langkah yang selalu coach sampaikan ke mereka? Karena balik lagi ya semuanya harus berproses gitu ya untuk menjadi seorang atlet yang terbaik. Betul. Jadi memang pasti ada ya dalam suatu klubnya Pak Wisnu yang besar juga, klub saya juga besar, itu pasti ada yang orang tua yang ambisi. Nah itu gunanya kita harus mengedukasi orang tua karena kita harus kerja sama. Nggak bisa cuma pelatih dan atletnya, tapi juga orang tua harus kita ikutkan gitu. Kita harus bertiga nih. Sticknya nggak bisa cuma 2. Nah, ya kalau sticknya cuma 2 gampang jatuh. Kita harus ada stick satu lagi, orang tua ini yang nopang. Supaya nggak jatuh gitu. Dan seperti Pak Wisnu bilang, nggak bisa seorang atlet itu mau dilatih sekeras apa terus naik, terus nggak mungkin.
Pasti ada naik turunnya gitu. Dan itu harus kita edukasi juga ke orang tua bahwa anak-anak ini bukan robot, Iya. ya kan? Mereka juga butuh, oke lah latihan ketemu kita. Kadang-kadang orang tua kan selalu bilang sama kita, mana nih gak maju? Waduh, kalau itu Kalau kayak ini galak curhat banget nih. ya. Dari hati yang paling dalam. Saya selalu kasih masukan ke orang tuanya. Anak-anak itu latihan sama kita 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau itu udah prestasinya udah di atas ya. Kalau belum paling cuma sejam. Baik, baik. Sehari cuma sejam. Belum tentu tiap hari. Di rumah bagaimana? Kembali saya tanyakan PR-nya ibu gimana? Istirahatnya gimana? Makanannya bergizinya kayak gimana? Kan kita sama-sama ada PR. Betul. Nah itu yang harus kita ngomongkan, rundingkan. Supaya kita bisa sama-sama, ayo kalau mau anaknya prestasi, ayo semuanya didukung. Baik. Gitu. Baik, jadi Iya. semuanya harus saling mendukung gitu ya untuk Betul, orang tua gitu yang betul. sedang menyaksikan. Ini sebenarnya menjadi kerjasama yang baik Betul. gitu ya Iya. antara atletnya sendiri, kemauannya dia, lalu juga pelatihnya Iya. yang mendukung mereka di luar gitu. Tapi orang tua juga harus penting karena yang nantinya prestasi ini kan menjadi kebanggaan mereka juga Iya. gitu ya. Betul. Oke, nanti kita akan bahas lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kembali lagi di Bincang Olahraga, kita masih bahas tentang maksudnya adalah tentang persiapan, yaitu jelang Indonesia Open Aquatic Championship 2024. Tadi memang sudah banyak sekali persiapan yang memang tergolong sudah matang gitu. Tentunya bukan hanya dari atletnya, tapi juga dari stakeholder terkait yang mendukung kesuksesan acara Indonesia Open Aquatic Championship 2024. Nah, tapi bukan hanya itu, tapi juga mereka nantinya akan menuju event internasional dan juga di Asia Tenggara tahun depan 2025, dan selanjutnya adalah pastinya Olimpiade nih, yang juga dinantikan oleh teman-teman atlet yang saat ini sedang berprogres gitu. Siapa kira-kira yang akan ikut serta nanti ya? Kalau kemarin kan memang untuk yang di Paris gitu ya, kalau kita flashback sedikit mendapatkan wildcard juga gitu ya, kesempatan untuk teman-teman atlet yang dari akuatik ini bisa berjuang memberikan kualitas terbaiknya. Nah, tapi kesempatan untuk kedepannya ini pasti belum ada gambaran dong ya, Mas Wisnu ya? Masih 3 tahun. Masih 3 tahun dan kalau dilihat dari umurnya tadi kan yang sekarang umurnya misalnya 12 tahun gitu atau berapa tahun nanti akan ikut ke selanjutnya. Nah, tapi sebenarnya targetnya apa sih untuk kedepannya setelah Olimpiade nanti sudah semakin dekat di depan mata kita? Oke, ini pertanyaannya cukup panjang untuk dijawab. Jadi harap sabar ya. Iya. Harap bersabar ya. Jadi kita di PB Aquatic tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholders kita, baik itu Pemprov dan klub. Itu selalu mengedepankan pembinaan jangka panjang. Artinya
apa yang sudah kita lakukan sejak 2016 kepemimpinan Pak Anin Bakri sampai sekarang itu memang sudah kelihatan. Tapi ini belum cukup. Kita masih terus berjuang membina agar atlet-atlet kita bisa lolos tanpa wildcard. Artinya masuk itu tadi 16 besar. Sebetulnya ada lagi. Jadi ada dua limit. Ada limit A dan limit B. Kalau limit A guaranteed pasti masuk 16 besar. Limit B, nah ini biasanya sedikit lebih mudah, tapi masih sulit untuk atlet kita. Sedikit lebih mudah tapi sulit, gimana? Masih susah juga lah, ada A dan B. Oke. Kalau kita maunya A. Nah 3 tahun lagi di Los Angeles 2028, nah ini kita sudah mulai mencanangkan nih program-programnya. Termasuk diantaranya mengirimkan atlet-atlet kita yang berpotensi untuk bisa berlatih sekaligus studi di luar negeri. Sekalian. Ya, namanya program student athlete. Kenapa? Saya dan Felix dulu juga mengikuti program yang sama. Alhamdulillah hasilnya bagus. Dan pemerintah waktu itu cukup puas. Nah, kita mau coba lagi. Wih, oke. Kita mau coba lagi, tujuannya adalah itu tadi, Olimpiade 2028, Los Angeles 28, Brisbane 32, mudah-mudahan Indonesia 36. Nah, jadi PBA Kotik sedang menggodok, ya, insya Allah Januari sudah akan bisa kita announce programnya, akan ada dukungan dari pihak pemerintah tentunya dan juga pihak swasta, yang dimana kita akan bisa mengirimkan atlet-atlet ini untuk itu tadi yang sudah akan kuliah, bisa kuliah di Amerika. Kenapa di Amerika? Sistem pembinaan, sistem pendidikan, sistem kompetisinya itu yang terbaik di dunia. Kita berdua pernah di sana dan kita ngerasain sendiri memang ya itu yang terbaik buat atlet-atlet, terutama untuk yang top level ya, untuk yang timnasnya ini. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa lolos limit A Olimpiade 28, 32 mungkin masuk final, 36 dapat medali. Amin. Amin. Karena kita sebagai tuan rumah gitu ya, Mudah-mudahan. Oke, nah tapi Coach Felix, ini ada beberapa gambaran dan pastinya mungkin bisa dikatakan strategi juga gitu ya dari Mas Wisnu gitu selaku Binpres untuk kedepannya pada saat Olimpiade nanti akan berlangsung. Tapi kan Coach Felix ini yang sudah ada gambaran juga dengan versi pola pelatihan yang akan dilakukan gitu ya. Apalagi tadi langkahnya, programnya juga sudah baik gitu ya. Tapi kalau versi pelatihannya bagaimana menurut Coach? Versi pelatihan Untuk kedepannya nanti. Sebenarnya kalau kita cukup mengikuti perkembangan kepelatihan. Cuman kan kita tetap, kenapa Pak Wisnu tadi mencanangkan student athlete ke Amerika? Karena memang anak-anak itu butuh sparring gitu. Jadi kayak sekelas Joe mungkin di putra, kemudian Azhara di putri misalnya, dan beberapa putri senior ini, kalau mereka saingannya cuman ya sesama Dia lagi. mereka juga akan tahu kan, karena mereka sekarang apalagi pelatnas sudah mulai dari sekarang ya, lebih dari 1 tahun, mereka latihannya tentunya sudah ketakar gitu. Oh lawan gue ini, oh mereka oh dia cuma segini, oh berarti saya cukup segini gitu. Tapi dengan kita bisa seperti saya dan Pak Wisnu yang dulu memang kita dikirim oleh Indonesia dan lulus di sana, itu beda karena kita bersaing dengan orang-orang di sana gitu. Juara dunia, Betul. Kita bisa latihan dengan world class lah. world class swimmer gitu. Jadi itu kan akan ya pas pada saat kita ikut SEA Games kita ya nggak takut sama orang Singapura karena kita biasa bertanding dengan berlomba dengan perang-perang dunia yang memang kuliah mereka, karena memang di sana kan student athletes itu semuanya rata-rata mereka perang-perang dunia itu juga kuliah, dapat beasiswa dari sekolah-sekolah universitas di sana gitu. Oke. Dan itu yang mau dicoba lagi. Nah, berarti ini bisa dikatakan kan kita mengintip gitu ya, tanda kutip program yang juga dijalani di negara itu sendiri misalnya. Nah, apakah memang seorang kita nih, atlet Indonesia gitu ya, layak dan memang pantas untuk bersaing dengan mereka, dalam artian ini juga menjadi kesempatan untuk masuk 16 besar? Kalau dibilang layak Harus atau coba. enggak, Oke. ya Harus dicoba. Kita Kita harus juga optimis. dulu kalau bisa dibilang layak nggak layak ya kita nggak tahu. nggak tahu waktu itu. Banyak ya. pelajaran yang kita waktu itu. Nah sekarang kita makanya tadi ya saya tambahkan untuk menyiapkan atlet. Kita udah tahu, oh yang ini harus kita siapkan, ini harus kita siapkan. Jangan lagi seperti kita dulu. Tapi kita survive kok. Gitu.
ya. Iya. Pasti dong harus survive gitu ya. Survivor. Gitu. Nah itu maksudnya adalah biasanya perbedaan apa saja sih yang mungkin mereka lakukan di negara luar dengan kita yang di Indonesia, apakah dari langkah misalnya untuk mencapai speed itu tadi, berarti kan pelatihannya berbeda gitu ya. Nah itu biasanya harus butuh berapa lama durasi sih untuk mereka bisa bersaing dengan internasional? Wah, kalau bilang berapa lama ya Masih selama bertahun-tahun ya? mungkin ya, karena memang penyesuaian terhadap satu program itu kan nggak ada yang cepat, ada yang memang butuh waktu gitu. Cuman ya kita optimis ya kalau mereka ke sana otomatis kan kita ini dapat ilmunya juga dari mereka gitu. Tapi kan kita ada nunggunya. Mungkin ilmu yang kita dapat sekarang mungkin mereka sudah lakuin 2 tahun lalu yang kita baru bisa terapkan di Indonesia gitu. Dengan segala teknologi yang kita punya ya, yang tentunya terbelakang juga gitu. Agak terlambat lah. Nah, kalau kita dikirim, kalau atlet ini dikirim ke sana, mereka kan langsung penanganannya. Karena tentunya di Amerika ya yang terkenal paling maju, pelatihnya itu semua dapat knowledge-nya cukup rata. Makanya mereka di tiap state itu memang mereka bisa menelurkan para perang-perang dunia. Sistemnya juga udah bagus. Betul. Jadi dengan mengirimkan mereka ke sana, ya harapan kita selain mereka punya saingan, mentalnya juga terasa bertanding dengan perang-perang kelas dunia, mereka juga menerima kepelatihan yang jauh lebih advance dari kita. Baik, kesempatan sudah ada gitu ya. Lalu juga tadi menyampaikan programnya juga bisa dikatakan itu strategi yang bagus gitu ya untuk kesempatan ke depannya. Tapi kalau seandainya nih mereka sudah mengikuti olimpiade, berprestasi, katakanlah itu bonus lah ya untuk teman-teman. Kesempatan masuk olimpiade itu udah alhamdulillah gitu bisa dikatakan. Tapi nanti setelahnya mereka ini atlet-atlet mau seperti apa sih menurut pandangan dari Mas Wisnu gitu ya. Karena kan prestasinya sekarang dimulai dari nasional dulu nih, lalu juga Asia Tenggara, ASEAN baru ke Olimpiade. Yes. Nah ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi memang kita di PB Aquatic dan saya juga diminta untuk sumbang saran. Kayak kebetulan juga Exco di NOC Indonesia. Selalu memberi saran ya. Kita harus menjadi aplikator sekarang. Jadi intinya NOC juga sedang merancang sebuah program di mana life after sports itu akan kita juga rencanakan seperti apa. Contoh tadi setelah kita mungkin nanti atlet-atlet ini sudah selesai, insya Allah masuk Olimpiade, bisa selesai sekolah di Amerika. Itu juga kita pikirkan bagaimana nanti kita bisa bantu mereka untuk mendapatkan kerjaan. Kalau di Amerika dulu kita mendapatkan satu kesempatan 1 tahun untuk bisa intern di mana saja tanpa harus pakai visa. Nah ini harus kita manfaatkan hal-hal seperti itu. Nah jadi ada konsep di mana kita juga memikirkan dari mulai mereka berangkat sampai di sana latihan, sekolah, lulus, berprestasi di Olimpik mudah-mudahan. Nah setelah itu juga mereka punya kesinambungan. Saya mantan atlet, kita mantan atlet, kita juga mempunyai satu kehidupan yang cukup ya, dan bagaimana kita juga bisa prosper gitu, bisa welfare kita juga terjaga. Insya Allah juga kan pasti mereka dapat bonus. Bagaimana mereka mendistribusikan itu, save, jangan spend, jangan konsumtif lah ya. Betul. Tapi mereka juga harus memikirkan bagaimana insure dan sebagainya dan mempunyai pekerjaan tentunya. Gitu. Jadi itu yang kita inginkan bahwa olahraga ini harus menjadi olahraga yang holistik. Berprestasi iya, berpendidikan iya, dan akhirnya juga bisa giving back to society lah. Baik, jadi harus balance antara akademik dan juga non akademik itu balik lagi ya. Oke, terakhir mungkin dari Coach Felix, apa yang menjadi target dari seorang pelatih dari perkembangan atlet yang ada di Aquatic, seperti apa targetnya? Kalau target kita pasti maunya target yang setinggi-tingginya. Cuman kita tetap harus melihat juga potensi dari masing-masing Realistis lah ya. ya atlet itu tersendiri ya. Maksudnya kita menggali potensi semaksimal mungkin. Tapi kan tiap orang talentanya beda-beda. Tapi ya kita tentunya akan push sampai mereka bisa semaksimal mungkin. Kembali lagi tadi Pak Wisnu yang kita bilang kenapa student atlet karena di Indonesia ini sudah berubah atlet student. Studentnya tidak di depan. Jadi mereka latihan renang, sekolahnya dikesampingkan gitu. Nah, yang Pak Wisnu tadi bilang after swimmingnya gimana gitu. Jadi makanya kita harus mencoba untuk
mengembalikan ini bahwa karena zaman kita ini Baik. Kita nggak dapat student uang athlete. ya. Kita nggak dapat uang, betul. Kita nggak dapat uang dulu, bonusnya kecil. Ya. Oke, nah terakhir singkat saja dari Mas Wisnu deh, saya beri kesempatan apa yang menjadi rencana ke depan dan targetnya untuk akuatik Indonesia. Yang terbaik lolos Olimpiade limit A, itu yang realistis dan kita harus yakin kita bisa. Kemudian secara umum kita ingin bahwa olahraga akuatik renang Indonesia ini bisa memberikan manfaat, ya tidak hanya prestasi tapi juga secara sosial dan sebagainya. Karena kita mau bahwa bangsa Indonesia ini punya penduduk yang banyak, resources-nya juga banyak, dan banyak juga yang mau bantu sebetulnya. Termasuk terima kasih TVRI ini udah mengundang kita untuk mengedukasi. Betul. Ya artinya kita ingin masyarakat Indonesia tuh lebih maju melalui olahraga renang dan ini bisa menjadi stepping stone, buat mendapatkan beasiswa dan seterusnya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wisnu Wardana dan juga Coach Felix sudah berbagi edukasinya tadi juga, sudah memberikan kesempatan untuk teman-teman bagaimana bisa mengetahui perkembangan akuatik Indonesia, khususnya juga dalam persiapan yang nanti akan berlangsung yaitu Indonesia Open Aquatic Championship 2024 dan di mana tadi bisa lolos limit ya untuk Olimpiade selanjutnya. Akhirnya saya Suara Madina undur diri, terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI Sport semuanya. Sampai jumpa, salam olahraga.